Sungguh sukacita yang luar biasa kita dapat beribadah bersama-sama kembali walaupun secara online, tapi saya tetap percaya kita tetap dapat merasakan hadiratnya Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa sepanjang hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Oleh sebab itu, kami mau menaikkan pujian, penyembahan kami hanya kepadamu Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang tepat, katakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kemenanganku adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang tepat, dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kemenanganku adalah pilihanku. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk mau fokus dalam kebenaran firman Tuhan.
Shalom. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini lewat ibadah kita bersama. Namun sebelumnya, mari kita mohon hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan bahwa sepanjang istirahat malam kami, Tuhan sudah menyertai kami. Hingga pagi ini Tuhan, kami boleh bersiap untuk mengikuti ibadah kami. Dan kami sudah bernyanyi, berdoa, serta saat ini Tuhan, kami akan dengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami selaku hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pendengar, baik pimpinan, guru dan staf, serta para siswa. Tuhan berkati sekaliannya agar boleh mengerti akan kehendak-Mu lewat firman-Mu hari ini Tuhan, dan dapat memberlakukan semuanya dalam kehidupan kami masing-masing. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Nah, Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, dan juga para siswa sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, sebagai landasan persekutuan kita akan mendengar firman yang terpilih dari kitab Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Nah, nanti Bapak Ibu dan juga para siswa sekalian boleh membacanya di rumah secara lengkap. Namun untuk mempersingkat waktu, Ibu Eta akan membaca ayat 46 sampai 49. Baik, mari kita perhatikan. Pembacaan kita diberi judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Kita mulai di ayat yang ke-46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin firman Tuhan. Nah, Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, dan juga para siswa sekalian, renungan kita pagi ini diberi tema kamu adalah saksi kebangkitan Kristus. Kamu adalah saksi kebangkitan Kristus. Kalau dikatakan kamu berarti kita sekalian, ya, termasuk saya juga. Nah, Ibu Kepala Sekolah, rekan guru, dan siswa yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Yesus telah bangkit. Itu yang sudah kita rayakan beberapa saat yang lalu, ya, lewat perayaan Hari Paskah. Nah, berita kebangkitannya itu awalnya diberitahukan kepada
para ibu-ibu, ya. Lalu ibu-ibu ini datang kepada murid-muridnya memberitahu, namun tidak ada yang percaya. Ada lagi 2 orang yang sedang berjalan menuju ke kota yang namanya Emmaus. Tapi mereka juga setelah mereka menyaksikan itu, tidak satupun yang mempercayainya. Ya. Nah, sampai akhirnya dalam pembacaan kita ini di Lukas 24 ayat 36 sampai 49, di situ Yesus datang sendiri ke tengah-tengah mereka, memperlihatkan dirinya supaya apa? Supaya mereka menjadi percaya. Namun demikian mereka masih ragu-ragu juga. Sehingga Yesus harus katakan, lihatlah tanganku ini. Cucukkanlah jari kamu ke dalam lambung saya yang luka ini. Ya. Perhatikan kaki saya, bekas paku. Ya. Terakhir Yesus katakan, adakah makanan padamu? Ya. Yesus harus menjelaskan. Kenapa? Karena Yesus tahu mereka ragu-ragu, bahkan para muridnya menyangka dia itu adalah hantu. Sampai Yesus harus katakan kalau hantu tidak punya daging dan tulang. Ya, satu pelajaran sih buat kita ya. Ternyata hantu itu tidak punya daging dan tulang. Itu Tuhan Yesus loh yang bilang ya. Satu tambahan pengetahuan lewat Alkitab. Nah, Paskah hari kebangkitan Yesus. Hari di mana Yesus mengalahkan kuasa maut. Ya. Kenapa ada kuasa maut itu? Karena manusia telah berdosa. Jadi manusia harus mati dan tidak bisa menebus dosanya sendiri. Karena itu Yesus harus bangkit. Ya. Dia yang harus disalibkan, mati, dikuburkan, lalu tapi kemudian dia harus bangkit. Karena kalau tidak, kuasa maut tidak dikalahkan. Itu ya. Nah, untuk meyakinkan bahwa Yesus bangkit, maka ternyata dia juga harus sendiri datang ke tengah-tengah muridnya. Damai sejahtera bagi kamu. Itu sapaan Tuhan Yesus ya. Nah, akhirnya ketika Yesus mengucapkan berkat, membagi-bagikan makanannya, barulah benar-benar mereka percaya ya. Nah, ayat 46. Kenapa kamu ragu? Bukankah ada tertulis demikian? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ya, jadi apa itu Paskah? Paskah adalah berita tentang pengampunan dosa. Bukan sekedar Yesus bangkit, tapi dia bangkit untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Dia sudah mengalahkan maut. Dan karena itu, maut tidak berkuasa lagi. Nah, banyak orang tidak mempercayai ini. Karena itu Yesus meminta muridnya menjadi saksi untuk itu. Yesus katakan kepada Thomas, kamu jadi percaya karena kamu lihat. Tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat
namun percaya. Jadi kita ini sekarang, saya, Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah, para siswa, ya, kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau kita percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit, meskipun kita tidak melihat peristiwa itu secara langsung. Tapi Alkitab menyaksikan itu, ya. Dan sekarang kita beritakan lagi, kalian dengarkan lagi. Ya, ini adalah cerita sekolah minggu. Yang ketika kamu masih sekolah minggu, ini sudah setiap tahun kalian dengarkan cerita ini, ya. Tapi ini memang harus terus diberitakan. Itulah isi dari Paskah itu sendiri. Bahwa kebangkitan Kristus harus terus disaksikan supaya orang menjadi percaya bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya, telah bangkit mengalahkan maut, ya. Jadi nanti kalian menjadi orang-orang dewasa, bergaul di antara teman-teman kalian, keluarga, bahkan ketika kalian nantinya menjadi orang-orang yang sudah memiliki keluarga sendiri, maka kalian harus memberitakan itu kepada keluarga kalian. Nah, Yesus meminta itu kepada muridnya untuk menyaksikan itu, ya. Tetapi dia membekali dengan kuasa dari tempat tinggi. Dari mana itu? Dari sorga, ya. Apa itu? Itu adalah Roh Kudus. Jadi Tuhan katakan jangan pergi dulu sebelum itu datang, ya. Aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi Bapak Ibu guru dan para siswa sekalian, Ibu kepala sekolah, ya, kita adalah saksi-saksi dari kebangkitan Kristus. Tapi ketika kita menyaksikan itu bukan dari diri kita sendiri, tetapi itu adalah keberanian yang diberikan oleh Allah Bapa sendiri. Kenapa? Karena Dia tahu bahwa kita tidak akan seberani itu. Karena itu buka hati kita, ya. Belajar dari firman untuk berani menyatakan bahwa saya ini adalah pengikut Kristus. Berani bukan sekedar sebagai kata-kata, tetapi dalam tindakan, ya. Berani tampil beda. Berani katakan itu tidak untuk sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, ya. Kita sudah punya ketopong keselamatan yang harus kita jaga, ya. Nah, kalau kita tidak jaga itu, maka kita akan kehilangan keselamatan itu sendiri. Keberanian menyatakan tidak untuk sesuatu yang tidak benar, itu adalah bagian dari menyaksikan bangkit dari perlakuan yang lama menjadi perlakuan yang baru. Dari yang senang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada senang melakukan hal-hal yang baik, ya. Tentu Ibu Eta tidak usah lagi menjelaskan mana hal yang tidak baik, mana yang baik, karena tentunya kalian itu sudah tahu, ya. Sudah diajarin di mata pelajaran sosiologi, sudah diajar di mata pelajaran agama, ya, budi pekerti.
lewat wacana-wacana dalam pelajaran bahasa Indonesia, itu juga ada, ya. Lewat wacana-wacana dalam mata pelajaran yang lain, di kimia juga ada, ya. Kita membaca tentang tokoh penemu suatu hukum atau suatu teori, itu adalah contoh yang baik bahwa mereka tekun meneliti sehingga mereka mendapatkan bisa menyingkap rahasia-rahasia alam, ya. Tentunya mereka itu dikaruniakan oleh Allah sendiri akan hikmat itu, ya. Nah, sekarang kalian adalah saksi-saksi kebangkitan Kristus. Karena itu kalian juga harus bangkit. Kalau sekarang kalian ada dalam keadaan yang yang sedih misalnya, bangkitlah, ya. Yesus sudah menebus kalian. Jangan biarkan dirimu terbawa ke arus yang tidak baik. Kalau kalian belajar suatu mata pelajaran lalu tiba pada keadaan di mana kalian sulit untuk mengerti, maka berdoalah pada Tuhan, minta pada Tuhan, ya, supaya kamu bisa bangkit mempelajari semuanya dengan baik. Kalau kalian yang tadinya masih suka berbohong misalnya, ya, bangkit. Ingat bahwa Yesus sudah menebus kalian dari dosa. Jadi jangan melakukan dosa lagi. Ya, Yesus katakan sendiri, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Apa itu semuanya ini? Ya, kebangkitannya dari orang mati. Bagaimana dia disalibkan, dia mati, dia dikuburkan, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Di dalamnya terkandung bahwa itu adalah berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, ya. Jadi Yesus bangkit artinya manusia harus bertobat. Tidak ada lagi yang boleh melakukan kesalahan seharusnya, ya. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Jadi jangan lagi ada yang melakukan dosa sehingga mereka kembali masuk ke alam maut. Tetapi hendaknya mereka benar-benar bertobat. Karena apa? Karena mereka akan menerima pengampunan dosa. Ya, kalau kita tidak bertobat, bagaimana kita mau terima pengampunan? Ya. Jadi ada pertobatan dan ada pengampunan. Nah, ketika kita percaya Yesus, tentunya kita percaya juga dalam tindakan kita sebagai refleksinya. Kita memperlihatkan bahwa kita benar-benar bertobat, benar-benar menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau ada teman yang bertanya, benarkah itu Yesus bangkit? Nih, tunjukkan ayatnya, ya. Karena itu, Ibu Eta minta kalian baca lagi dengan baik, sehingga kalian bisa menunjukkan kepada mereka bahwa benar-benar Yesus sudah bangkit, ya. Dan saksikan lewat tingkah laku kalian, perubahan karakter kalian ke arah yang lebih baik. Sehingga berita pertobatan dan pengampunan dosa itu benar-benar diberitakan lewat diri kalian, ya. Kenapa? Karena kalian adalah saksi kebangkitan Kristus. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berhenti merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami boleh memberlakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari.
Sehingga Tuhan, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang adalah kejadian di mana Engkau menebus dosa kami Tuhan, sehingga kami selayaknya bertobat dari kehidupan lama kami menjadi kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Inilah syukur kami kepadamu Tuhan atas firman-Mu hari ini. Biarlah kami senantiasa boleh menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama, nanti Sir akan berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan yang telah dinyatakan dalam hidup percaya kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah menaikkan puji-pujian kami sudah menaikkan pengagungan dan penyembahan kami hanya kepadamu. Besar keyakinan kami Tuhan bahwa hanya Engkau Allah yang layak terima segala pujian dan hormat kami. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu bisa menjadi rema dalam hidup kami. Firman-Mu tidak hanya menjadi sebuah logos, tetapi menjadi rema yang hidup di dalam hati kami. Dan kami boleh bisa mempraktekkan kebenaran ilahi yang telah kami dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu tetap berdoa untuk sekolah Kristen Pelita Kasih, khusus unit SMA ini Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa sekolah ini akan diberkati oleh Tuhan. Sekolah ini akan melahirkan generasi-generasi yang benar-benar berkarakter Kristus. Generasi yang smart, generasi yang cerdas, dan tentunya militan di dalam Kristus. Berani berkata tidak buat dosa dan selalu mempraktekkan kebenaran-kebenaran ilahi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk pihak yayasan dan juga Memjen sebagai kepala sekolah. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka sehingga mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang terbaik buat sekolah ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk staf para guru juga kami berdoa. Engkau kiranya memberkati, berikan hikmat juga kepada mereka Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Anak-anak didik kami juga Engkau berkati Tuhan. Semuanya Engkau berkati di masa-masa pandemi seperti ini Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa mereka tetap memiliki semangat untuk memberi yang terbaik buat studi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Orang tua mereka juga kiranya Engkau berkati. Apapun yang diusahakan dan dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.